Singgung putusan MK, Yusril tegaskan TNI tak bisa pidanakan Ferry Irwandi atas pencemaran nama baik institusi. Ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli cyber. Terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Saya ulangi, kami menemukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Saya pikir itu aja ya teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Teman-teman, sikat aja gue mau ngupdate buat yang belum terupdate. Jadi kemarin ada konsultasi antara 3 atau 4 jenderal TNI untuk ke Polri ya. Gue juga nggak ngerti mereka bilang diduga atau fakta, nggak tahu pencemaran nama baik atau apa gitu. Gue juga nggak paham karena sampai sekarang itu jelas. Nah, yang gue update sekarang ternyata itu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena udah ada putusan MK yang dari awal kita semua yang punya isi di dalam kepala kita juga paham ada aturan, ada ketentuan, ada putusan yang sudah berlaku bahwa lembaga negara atau institusi itu tidak bisa menuntut warga negaranya. Gitu. Jadi ya, case-nya udah mulai kemana-mana dan bahkan berhenti sebelum itu diproses. Ya, gue nggak tahu apa lagi yang akan terjadi ya, tapi ya hadapi saja. Kalau jelas musuhnya bukan kami, Pak. Yang ribut juga bukan kami, Pak. Yang jadi penjahat juga bukan kami. Jadi ya, itu aja sih. Oh ya, terakhir. Terus lu gimana Bang melihat TNI atau Polri? Takut nggak? Udah pernah ada case kayak gini? Ya nggak takut lah, karena gue percaya TNI dan Polri itu adalah institusi yang punya tugas untuk melindungi warga, bukan memenjarakan. Sebenarnya nggak terkait dengan masalah ini ya. Saya kira polisi sudah memberikan satu jawaban. Pada TNI itu berkonsultasi dengan kepolisian. Apakah bisa institusi itu melapor sebagai korban? Tapi sudah dijawab oleh kepolisian. Berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi dalam kasus pencemaran nama baik itu korbannya yang harus melaporkan itu adalah individu, bukan institusi. Saya kira clear masalah itu, dan kalau ada langkah-langkah hukum yang mau ditempuh silakan saja, tapi bukan dengan delik pencemaran nama baik saja, karena pencemaran nama baik itu kasusnya adalah langkah sejumlah anggota TNI yang membidangi ancaman cyber mendatangi Polda Metro Jaya dan menyampaikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ferry Irwandi. Saya kira itu bukanlah bagian dari tugas pokok dan fungsi TNI di bidang pertahanan. Kalaupun berbicara tentang ancaman siber yang benar adalah ancaman siber dalam pengertian ancaman siber di bidang pertahanan atau yang dikenal sebagai cyber defense. Bukan cyber security threats, melainkan cyber defense threats. Jadi, seandainya sistem pertahanan nasional kita terancam dunia cybernya oleh serangan siber dari luar negeri, itulah tugas TNI. Itu pun harus ada keputusan politik negara. Tetapi, kalau ada warga negara di dalam negeri menyuarakan pendapatnya terkait dengan berbagai masalah sosial, masalah politik, apalagi Ferry Irwandi sangat kritis terkait dengan darurat militer atau kritis terhadap dugaan keterlibatan pihak tertentu di dalam penjarahan dan kerusuhan selama akhir Agustus, tanggal 28, 29, tanggal 30 Agustus. Saya kira itu adalah bagian dari haknya Ferry Irwandi untuk menyatakan pendapatnya sebagai bentuk partisipasinya kepada urusan publik dan sebagai haknya untuk menyampaikan atau mengungkapkan apa yang salah, termasuk untuk mengawasi jalannya pemerintahan atau mengawasi jalannya katakanlah lembaga-lembaga negara itu. Jadi kami meminta agar Menteri Pertahanan, Panglima TNI mengkoreksi langkah Komandan Satuan Cyber yang mendatangi Polda Metro Jaya dan mengurungkan niat untuk mempersoalkan Ferry Irwandi ke dalam ranah pidana.
Yang kedua, saya meminta kepada Komisi 1 juga untuk mengklarifikasi permasalahan ini dengan Panglima TNI agar tidak berujung. Irwandi. Ya, yang infonya mau dilaporkan sama TNI, Pak. Oh, itu kasus lain ya. Itu nanti aja lah kita jawab ya. Saya nggak menjawab kasus itu. Dan itu memang ada masalah di TNI dan mereka sudah meminta pandangan kepada Polri. Ya, kita lihat aja itu kembali. Nanti ujung-ujungnya kan disampaikan kepada kami juga, kepada Kementerian Hukum, kepada Kementerian Koordinator yang menangani masalah hukum. Saya kira nanti akan disampaikan. Kalau disampaikan ke kami, tentu kami akan menganalisis dan akan memberikan satu saran bagaimana menyelesaikan hal itu. Sementara ini saya belum dapat memberikan jawaban apa-apa mengenai hal ini. Kalau saya komentar sederhana aja ya. Kenapa ya Irwandi itu kan warga negara Indonesia? Saya nggak kenal ya. Tapi maksud saya gini, dia warga negara Indonesia dianggap ancaman cyber kok oleh institusi TNI. As if TNI harus menghadapi seorang Irwandi gitu loh. Jadi aku kira apa TNI nggak merendahkan dirinya sendiri, itu kalau menurut pandangan aku. Yang kedua, ini loh, kenapa ya kalau bisanya cuma nangkep urusan Irwandi yang gampang sekali rumahnya kalau nggak salah disentuh, dan nggak usah juga pakai publikasi rame begitu. Mendingan kalau memang TNI itu canggih banget dan percaya, kalau saya sih nggak percaya, bahwa ada permainan asing katanya, ada operasi Soros apapun itu. Walaupun saya tinggal di Rusia tapi saya nggak percaya argumentasi itu. Kenapa nggak TNI membuktikan itu misalnya Soros yang betul-betul mengacak-ngacak Indonesia gitu. Kenapa khusus seorang Irwandi, TNI loh gitu versus Irwandi, menurut saya kayaknya nggak masuk akal. Sorry to say this ya, tapi saya ingin aja berkomentar karena tadi Kompas telepon tanya tentang itu. Ini sudah di luar dari tupoksinya TNI soal urusan pertahanan dan keamanan negara. Kalau menurut Anda? Oke, begini. Saya pertama dulu sepakat dengan Pak Ferry Amsari bahwa untuk menyatakan pendapat itu adalah hak segala bangsa, hak segala orang ya. Namun pertanyaannya, pendapat yang bagaimana yang boleh disampaikan? Kalau pendapat ini dapat mengakibatkan bercerai-berainya bangsa ini, apakah iya boleh? Yang pertama, kalau pendapat itu mengandung fitnah, apakah itu boleh? Nah, kan itu pertanyaannya. Nah, TNI sekarang ini yang dia sampaikan itu karena merasa difitnah. Dengan apa? Ini saya baca. Karena kebetulan saya juga mencatat beberapa pernyataan dari Ferry ini. Yang pertama ya, tanggal 28 Agustus Instagram. Yang ditulis Ferry itu apa? Panjang sejarah, darurat militer selalu hadir dengan janji menstabilkan keadaan. Tapi faktanya kebebasan sipil dibatasi, oposisi ditindas, media disensor. Tanggal 28. Tanggal 29. Benar itu. Bentar, tanggal 29. 25 ditulis lagi. Jangan sampai negara ini jatuh pada darurat militer. Kalau sampai terjadi, kebebasan sipil akan hilang dan kekuasaan penuh ada di tangan mereka yang memegang senjata. Tanggal 31, update terkini. Darurat militer hari ini bisa kita cegah. Terima kasih kerja keras dan kerjasama. Baik. Tanggal satu lagi. Tanggal 5 September, Instagram, darurat militer hari ini bisa kita cegah. Terima kasih atas kerjasama. Baik. Pertanyaan saya, apakah ada darurat militer? Oke. Nah, ya, pertanyaan saya juga yang disampaikan Ferry itu fakta sejarah, kebenaran opini, kebenaran pendapat. Di mananya pernyataan Ferry itu menyebabkan pecah belah negara ini? Nah, darurat mana yang disebut pelanggaran pertahanan itu? Nah, ini kan pernyataan-pernyataan konyol. Misalnya pernyataan Ferry bahwa darurat militer itu akan menyebabkan militer akan lebih dominan dan itu sangat berbahaya. Itu benar. Kajian konstitusi mengatakan itu benar, gitu ya. Militer itu bahkan tidak boleh bersentuhan dengan ruang sipil. Urus kalau ada serangan dari luar ke dalam. Kalau kemudian soal kedudukan sipil, kedaulatan sipil, nggak boleh militer ikut campur. Kalau nggak, kacau negara ini. Jadi pernyataan-pernyataan Ferry itu benar, fakta semua itu, secara keilmuan maupun secara kesejarahan. Oke. Bentar, Pak. Bukan itu kan pendahuluannya. Yang jadi masalah itu di sini dia sebut darurat militer hari ini kita bisa cegah. Pertanyaannya, di mana darurat militer itu? Ya, kalau tidak ada nggak darurat militer?
Ya kalau tidak terjadi darurat militer, berarti ya tidak ada permasalahan dengan pernyataan Ferry. Apa masalahnya? Nggak, masalahnya dia menuduh bahwa ada darurat militer. Masalahnya militer tersinggung bahwa darurat militer itu adalah urusan militer. Itu yang salah, militernya yang salah. Jadi militer merasa darurat militer itu hanya urusan militer, itu urusan sipil juga. Kemarin kan salah satu jenderal ya, akhirnya ke kantor polisi melaporkan seorang influencer bernama Ferry Irwandi. Ya, Bapak udah tahu tuh ya? Saya baca. Gejala apa yang Bapak lihat itu, Pak? Ya, anunya dulu ya, materinya dulu. Kenapa ini si Ferry dilaporkan? Itu katanya karena berbicara sesuatu di sebuah forum yang tersiar secara publik, ya toh, bahwa untung kita bisa menggagalkan rencana darurat militer. Nah, dia dianggap memfitnah bahwa militer itu mau melakukan hukum darurat, gitu. Lalu dia disampaikan ke Polri tapi bukan dilaporkan. Didiskusikannya ada ini loh, ini bisa masih diskusi, iya, belum laporan. Ini gejalanya gimana? Kalau ini sifatnya provokasi dan fitnah, gimana kami cara menanganinya? Belum dilaporkan secara resmi. Nah, oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh Ferry itu menurut saya bagian aja dari aspirasi masyarakat. Karena selain Ferry berbicara begitu, masyarakat sudah tahu isu. Anda juga tadi mulai dengan istilah betul. Iya kan? Karena sudah bersebar isu itu. Dan lebih baik menurut saya itu tidak diperpanjang, tidak dilanjutkan ke proses hukum. Karena kalau itu berlanjut, nanti bisa saja muncul di pengadilan memang ada pembicaraan itu di suatu tempat, saksinya ini, pejabatnya ini, kan jadi kacau negara ini. Iya kan? Lebih baik sudahlah, ini selesai saja gitu. Tapi kalau memang punya bukti ya silahkan aja, saya tidak menghalangi. Sorry, saya harus potong di situ karena biar kita harus jelas juga nih mengukur mana yang bagian untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Kalau menurut Anda, Pak Soleman, bagian mana yang harus dijaga bagian itu? Ya itu tadi pernyataan bahwa darurat militer hari ini sudah kita bisa tiadakan. Pertanyaannya mana darurat militer? Pak Soleman, siapa yang mengadakan darurat militer? Emang militer yang mengadakan darurat militer? Ya, pelaksananya kan darurat militer kan tentara. Itu yang Anda salah. Karena itu kedaulatan darurat militer itu adalah melalui presiden. Presiden itu presiden sipil. Jadi kalau kemudian yang disalahkan tidak terjadi darurat militer, itu ya presiden. Nah, kenapa militer yang tersinggung? Loh ya jelas Pak, kan ada darurat sipil. Ya memang ada darurat militer, kan itu. Pak Sulaiman, sejak kapan penentuan darurat militer itu adalah kejahatan? Lah, kan dibilang kejahatan, di situ dibilang. Ya sekarang saya bilang darurat militer gagal. Emang itu kejahatan? Lah darurat sekarang dibilang hari ini kita pertanyaannya mana ada darurat militer, kan itu masalahnya. Kalau tidak ada darurat militer, ngapain militer? Saya coba tengahin dulu nih. Karena begini. Militer itu bukan militer. Ya itu kan menuduh militer. Gini, Pak Soleman, karena kan dugaannya kan dugaan pencemaran nama baik, tapi pada akhirnya kan menjaga nama baik. Sorry Pak Soleman, begini. Nama baik siapa Pak Soleman? Ya tentara. Salah tuh. Baik. Pak Soleman, saya mau bertanya nih. Karena kan sekarang dugaannya adalah pencemaran nama baik institusi, tapi kemudian ada kaitan dengan masalah pertahanan dan keamanan negara. Jadi yang mana yang benar nih sebetulnya? Bagi saya itu tadi bilang bahwa tentara itu karena disebut bahwa itu seakan-akan ada di situ. Ini negara kita kan hanya melihat kalau ada kudeta militer ya tentara, iya sudah pasti ini ada tentara ya disitulah. Ini salah lagi nih. Nah gimana tuh Bang? Ini salah paham. Jadi darurat militer itu bukan pernyataan kudeta tentara. Jadi salah tuh Pak Soleman. Darurat militer itu memang diatur juga. Kalau kemudian negara memang dalam keadaan tertentu yang perlu diumumkan darurat militer. Ferry benar, dalam fakta sejarah darurat militer itu lebih banyak menghilangkan hak-hak sipil. Pernyataan bahwa sekarang berhasil mencegah darurat militer itu biasa saja. Jadi karena presiden lah yang akan menentukan sebagai penguasa tertinggi mau darurat sipil kah, mau darurat militer kah.
Oke. Jadi harus dipahami ini baik-baik konteksnya. Tidak ada itu menyinggung militer begitu ya. Terakhir Pak Soleman, begini, karena kan dari pihak Polda Metro Jaya juga sudah menjelaskan bahwa secara institusi tidak bisa disampaikan laporan ini, harus secara pribadi. Kalau begitu, siapa yang dirasa bisa untuk mengadukan dugaan pencemaran nama baik itu menurut Anda, Pak Soleman? Ya silakan aja tanya, kan Polda lebih tahu masalah hukumnya. Kan di situ. Kan sekarang negara itu hanya membawa ke Polda ini ada begini. Bagi kami itu adalah pencemaran nama baik. Ya silakan bagi Polda seperti apa urusannya dia. Bung Ferry gimana Bung Ferry? Tapi ini untuk diketahui, bagi tentara itu adalah pencemaran nama baik. Kalau dianggap tidak, ya terserah. Oke, Bung Ferry. Singkat saja Bung Ferry, terakhir. Kan begitu. Delik pencemaran nama baik itu delik terhadap orang. Nggak mungkin juga nama baik itu nama baik institusi itu nggak ada. Karena institusi merasa terhina, lalu institusi menjelaskan di depan pengadilan, kami institusi militer merasa terhina. Nggak ada. Institusi itu bukan manusia. Jadi jangan dibawa ke perasaan, itu salah betul di dalam konsep pemidana. Dalam kasus Ferry Irwandi ini, saya tidak tahu apa kesalahan Ferry Irwandi. Ketika petinggi-petinggi cyber TNI datang ke Polda Metro untuk berkonsultasi, ini mengkhawatirkan karena saya bisa kena, siapapun bisa kena. Ya, dengan alasan bahwa patroli cyber mengatakan saya melakukan bla 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 dan lain sebagainya, entah sebab akibatnya seperti apa, maka di Republik ini sudah susah menemukan orang kritis dan berani lagi. Karena polisi bisa mengkriminalkan kita, TNI juga bisa memberikan data pasokan. Sehingga kalau tentara masuk wilayah ini, maka siapapun yang kritis nanti akan bisa dikriminalkan, dianggap melakukan tindak pidana dan lain sebagainya. Ini sama bahayanya akhirnya. Kalau ujaran, analisis, aduh, itu kan pendapat bro, ya kan? Kalau ujaran analisis kemudian menjadi tindak pidana, maka berat sekali hidup kita ini ya. Lama-lama semua kita bisa dipidanakan. Kan semua kita ini hanya komentator saja. Cuman ada orang yang lebih ahli seperti Ferry Irwandi yang bisa menelusuri ya jaringan-jaringan akun-akun yang bergerak tersebut. Dan apakah itu yang menyebabkan dia kemudian dikatakan melakukan tindak pidana? We don't know exactly. Mudah-mudahan jangan seperti itulah ya Pak TNI ya. Kita cinta polisi, kita cinta TNI, kita cinta presiden sepanjang dia bekerja dalam koridor yang benar. Ya. Yang benar itu apa? Tidak mengganggu kebebasan warga negara untuk mengekspresikan buah pikiran dan pengetahuannya. Sehingga orang-orang pintar dan cerdas itu hidup di bumi Indonesia, bukan malah ketakutan yang muncul para bebek saja, orang yang mau membebek saja kepada kekuasaan yang ada. Ya, tidak mudah mengkriminalkan warga negara. Carilah ya dalang yang sesungguhnya, yang punya dana besar, yang katanya menggelontor, yang dapat gelontoran dana 2 juta US dollar dan lain sebagainya. Carilah orang-orang yang benar-benar jahat, bukan orang-orang yang menganalisis dan beropini. Saya kira tindakan itu adalah tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan karena berada di luar tugas pokok dan fungsi dari TNI. TNI itu adalah alat negara untuk melaksanakan kebijakan di bidang pertahanan, bukan urusan keamanan dalam negeri, bukan urusan tindak pidana seperti yang mau diarahkan pada Ferry Irwandi. Kalaupun kita mau berbicara tentang ancaman cyber seperti yang dimaksud oleh Komandan Satgas Cyber Mabes TNI, maka ancaman cyber yang dimaksud adalah ancaman cyber pertahanan atau cyber defense, bukan ancaman cyber segala ancaman. Kalau begini caranya, ini namanya ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Jadi TNI tidak bisa menganggap dirinya menjadi korban pencemaran nama baik terus pelapor. Hanya orang yang bisa, bukan institusi. Ferry Irwandi itu kan karena unggahan-unggahan dia di media sosial, lalu pihak TNI merasa bahwa perlu melaporkan yang bersangkutan. Tapi apakah melaporkan itu tepat atau tidak? Maka pihak TNI mengadakan konsultasi dengan Polri. Dan jawaban Polri itu sudah betul bahwa yang dapat mengadukan, karena pencemaran nama baik itu berdasarkan pasal 27A Undang-Undang ITE yaitu pasal 310 KUHP itu delik aduan. Jadi hanya bisa ditindak kalau korbannya mengadu, dan korbannya itu menurut putusan Mahkamah Konstitusi adalah individu, bukan lembaga, bukan institusi seperti TNI. Jadi TNI bukan
tidak bisa menganggap dirinya menjadi korban pencemaran nama baik terus pelapor. Hanya orang yang bisa, bukan institusi. Jadi saya pikir masalah ini sudah selesai sebenarnya. Jadi kalau pihak TNI merasa ada hal-hal yang perlu didalami, saya menyarankan agar pihak TNI berdialog saja, mengundang Ferry ini supaya paham apa sih sebenarnya yang dia kemukakan, apa yang dia inginkan. Kalau itu hanya berisikan kritik dan saran, kita tanggapi dengan positif saja sebagai bagian dari kemerdekaan menyatakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi kita. Yang penting itu ada dialog, ada jembatan lebih dulu, karena langkah hukum itu merupakan satu langkah terakhir kalau jalan-jalan lain sudah tidak bisa ditempuh lagi. Halo warga sipil sekalian, breaking news. Gue tadi baru dapat banyak sekali WA dari wartawan ya. Gue gak tahu mereka dapat nomor gue dari mana, tapi kan nomor gue tiap hari didoxing ya sama oknum-oknum yang gue gak tahu siapa yang bayar gitu. Tapi jadi gampang lah nyari nomor gue dan gak pernah ganti juga. Oke, langsung aja gue baca beritanya dari Liputan 6. Jenderal TNI tiba-tiba ke Polda Metro sebut ada dugaan pidana CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Komandan Satuan Cyber TNI berkonsultasi dengan jajaran polisi, ada dugaan pidana. Sebelum menempuh langkah hukum, Juwinta Omboh Simbiring sudah mencoba menghubungi Ferry, namun tidak pernah berhasil. Saya coba konsultasi karena dia bicara masalah algoritma. Saya coba kontak, staf saya suruh tidak bisa. Sementara Ferry Irwandi mengaku belum mengetahui soal dugaan pidana yang dituduhkan terhadapnya. Saya belum tahu apa-apa, singkat Ferry saat dihubungi wartawan. Iya, dan silakan tanya wartawannya. Gue bilang, gue nggak tahu apa-apa, gue lagi main FIFA. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak. Gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Itu aja Pak Jenderal, semoga sehat, bahagia selalu, senang selalu. Saya juga nggak tahu tindak pidana apa yang saya lakukan. Ya memang Republik ini pantas untuk pemerintah, aparat, dan sistemnya lebih baik. Itu aja dari gue, semoga bermanfaat teman-teman. Buat yang nanya kabar gue, tenang saja, gue baik-baik saja dan akan selalu baik-baik saja. Satu hal yang selalu gue ingat adalah ide itu nggak bisa dibunuh ataupun dipenjara gitu. Apapun yang terjadi sama gue ya what done is done bro. Masa ya setiap hal pasti ada kausalitas dan resiko. Dari awal nggak tahu ya nggak mungkin. Jadi ya itu aja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Ya saya tidak lari kemana-mana Pak. Aman. Dengar dah? Tadi ada Pak, ada. Perusuh? Ikut rusuh tadi sebutnya. Iya. Kita dengarkan sekali lagi. Coba, perusuh atau ikut rusuh? Ikut rusuh saya dengar. Coba dengar. Ikut rusuh. Kavaleri. Ya, oke. Baik. Ikut rusuh kavaleri Palembang. Ikut rusuh, bukan perusuh. Bukan. Ini dua hal yang berbeda. Oh, dua hal yang berbeda itu Pak. Ya jelas. Oke. Ikut rusuh, ya ikut dia di sana. Ya wajar. Berarti kalau orang ikut rusuh nggak bisa diproses hukum dong, karena dia bukan perusuh. Iya, dia kan ikut. Kan dia ikut. Dia ikut rusuh di sana, tapi bukan perusuh. Karena memang ini sudah dijelaskan oleh Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandio, yang menyatakan bahwa ada intelijen. Apakah ini yang dimaksud? Tidak, nggak disebutkan. Tapi memang ada intelijen. Iya. Apakah itu yang kemudian tadi Pak Soleman katakan itu sedang bertugas? White apa namanya? White cop. Oke. Nah, jadi bagi saya tadi itu kan disebut ikut rusuh. Ya bisa saja dia tertangkap atau ada di kerumunan situ yang dia sendiri tidak tahu mungkin saat itu. Kita kan tidak tahu latar belakangnya saat itu sedang apa. Tapi dapatnya hanya di ujung. Lah dia tidak melawan kok. Kalau memang dia melawan itu lain cerita. Saya sepakat. Tapi dia tidak melawan, dia mengeluarkan kartu tanda anggotanya.
Kalau dia memang di situ tidak sah atau memang dia sedang ikut menjadi perusuh, tidak mungkin dia akan kasih ini kartu anggota saya. Dan tidak akan mungkin bawa kartu. Tidak akan mungkin. Sederhana. Baik, tapi itu oke, baik. Ini tapi setidaknya ini menjadi sebuah fakta yang kemudian ketika tadi Bung Ferry katakan kalau memang mau diperiksa ya harus diperiksa, begitu kan? Itu sudah pasti. Kenapa kamu bodoh kok ketangkap? Itu pasti. Tapi bukan berarti bahwa dia itu ikut di situ. Kan begitu itu. Oke. Saya ingin langsung tadi ke Pak Soleman mau menyampaikan dulu. Kita switch sebentar karena tadi Pak Soleman ingin menyampaikan sebuah video. Ya. Saya akan minta putarkan. Kita putarkan sekarang Pak Soleman. Ya, silakan. Oke. Mohon izin Jenderal, mohon izin Komandan, siang ini kami melakukan pertemuan dengan Komandan Batalion Kavaleri dan dengan anggota dari Batalion Kavaleri atas nama Ratu Handika Novando. Tadi pagi telah terjadi kesalahpahaman di lapangan pada saat melakukan penindakan terhadap pelaku geng motor yang membakar dan merusak beberapa tempat di Palembang. Adapun kerusakan adalah di gedung DPR, pembakaran di pos lantas, kemudian kami melakukan pengejaran dan sampailah di SPBU samping Hotel Amaris di Jalan Demang Lembah Daun. Kemudian kepada para pelaku yang kami kejar, kami lakukan penindakan. Dan pada saat penindakan, kami lakukan pemeriksaan awal di lapangan. Kemudian di lokasi ada anggota dari Batalion Kavaleri 5 atas nama Ratu Handika Novando. Setelah kami periksa di lapangan bahwa pelaku memang tidak ada indikasi terlibat dengan peristiwa pembakaran ataupun perusakan di gedung DPR tersebut. Adanya kesalahpahaman di lapangan, kami sama-sama mohon maaf atas peristiwa yang terjadi. Demikian Jenderal Komandan, kami sampaikan terima kasih. Oke. Jelas? Ya. Video lawan video. Apa yang jelas Pak dari situ Pak? Itu kavaleri. Berarti polisi salah tangkapnya? Ya, dengar aja tadi kan? Iya, saya dengar berarti kan di situ TNI membantah kalau mereka tidak terlibat kerusuhan. Berarti polisi yang bilang ini terlibat kerusuhan, polisinya dong yang salah, udah ngefitnah TNI. Itu bukan fitnah. Oh, berarti benar dia ikut rusuh. Ikut rusuh kan dengar tadi? Iya kan dibilang tidak. Tidak kan? Berarti tapi polisi di lapangan bilang ini orang ikut rusuh, berarti ya, salah dong. Kalau dia tidak tahu apa tadi minta maaf, kan sudah minta maaf. Salah. Lalu salahnya di mana kalau dia minta maaf? Bahwa yang sebelumnya disebut rusuh, lalu kemudian minta maaf bahwa itu berupa si siapa namanya Pratu. Iya. Berarti salah yang sebelumnya. Paham sebetulnya. Salah paham. Berarti yang salah paham. Berarti polisinya juga nggak salah bilang dia ikut rusuh. Enggak. Jadi polisi yang nggak salah, TNI-nya nggak salah nih di sini ya. Iya betul. Dia nggak salah. Tepuk tangan dong untuk polisi dan TNI kita. Menteri Koordinator Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra kembali menegaskan TNI tak bisa melaporkan konten kreator Ferry Irwandi atas dugaan pencemaran nama baik. Yusril menilai konsultasi pihak TNI ke polisi soal pelaporan dugaan pidana tersebut sudah dijelaskan secara jelas. TNI itu berkonsultasi dengan kepolisian apakah bisa institusi itu melapor sebagai korban, tapi sudah dijawab oleh pihak kepolisian, kata Yusril kepada wartawan saat kunjungan kerja ke Makassar, Kamis, tanggal 11 September tahun 2025. Yusril menambahkan, pasal pencemaran nama baik tak bisa dilaporkan oleh institusi. Sebab, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pedoman batasan dalam laporan pencemaran nama baik di mana pihak pelapor adalah objek atau individu yang dicemarkan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus pencemaran nama baik itu korbannya yang harus melaporkan itu adalah individu, bukan institusi. Saya kira clear masalah itu, tegasnya. Meski begitu, Yusril mempersilakan kepada pihak manapun yang ingin menempuh upaya hukum lain di luar dari dugaan pidana pencemaran nama baik.
Pihaknya tetap menghormati proses hukum yang berlaku dan tak akan mengintervensi. Kalau ada langkah-langkah hukum yang mau ditempuh silakan saja, tapi bukan dengan delik pencemaran nama baik, karena pencemaran nama baik itu kan kasusnya adalah individu, jelas Yusril. TNI konsul ke Polda Metro Jaya. Satuan Siber Mabes TNI melakukan konsultasi hukum ke Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh CEO Malaka Project, Ferry Irwandi. Dugaan tersebut berkaitan dengan pencemaran nama baik terhadap institusi TNI. Pihak Polda Metro Jaya membenarkan adanya konsultasi tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa berdasarkan aturan, pelaporan kasus pencemaran nama baik tidak dapat dilakukan oleh institusi secara langsung, melainkan harus diajukan oleh individu yang merasa dirugikan. Beliau kan mau melaporkan. Nah, terus kita sampaikan, kan menurut putusan MK, institusi kan enggak bisa melaporkan, harus pribadi kalau pencemaran nama baik, ujar seorang perwakilan dari Polda Metro Jaya kepada wartawan, Selasa tanggal 9 September tahun 2025. Meski demikian, pihak kepolisian menyebut bahwa dugaan tindak pidana yang dikonsultasikan tetap mengarah pada pencemaran nama baik institusi. Pencemaran nama baik institusi, tambahnya singkat. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi yang tercatat dalam sistem kepolisian terkait kasus tersebut. Mabes TNI dan pihak berwenang masih meninjau langkah hukum yang akan diambil selanjutnya. Diketahui, Ferry Irwandi angkat suara setelah namanya disebut dan Satsiber TNI Brigjen TNI Juinta Omboh, Jo, sembiring terkait dugaan tindak pidana di ruang siber. Namun, Ferry yang juga seorang influencer dan CEO Malaka Project itu menyatakan siap menghadapi proses hukum apabila Satuan Siber TNI benar-benar melaporkan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Saya siap menghadapi semuanya, tenang saja, saya tidak pernah dididik jadi pengecut atau penakut, tulis Ferry dalam unggahan Instagram pribadinya pada Senin malam, tanggal 8 September tahun 2025. Ferry juga menegaskan dirinya tidak pernah dihubungi TNI perihal tuduhan tersebut. Saya tidak lari kemana-kemana, setelah nomor saya didoxing pun saya gak pernah ganti nomor, jadi sampai sekarang kalau bilang pernah coba kontak, saya tidak pernah dikontak, terangnya. Ia pun mengaku tidak mengetahui detail apapun terkait temuan dugaan tindak pidana yang disebut TNI. Saya belum tahu apa-apa soal itu, temuan dugaan tindak pidana.